si Loro hati lagi sakit hati, Wi. Oh, itu ritual baca-baca. Oh, ritualnya Dewi. Iya. Tenang, sakit hati semua juga pasti akan ada obatnya. Waktu yang akan menjawab. Ya, sama seperti bintang kita berikutnya. Ya Allah, Charlotte. Kenapa? Rambut gua bagus, Messi hair itu. Messi. Kirain hidup doang ya Messi, ternyata rambut juga Messi ya. Kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya, ini pasangan suami istri di mana mereka juga tentu saja cobaan dalam hidup akan menjadi cobaan yang sangat luar biasa tapi menjadi pelajaran tentunya dengan perjuangan dan juga doa. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Cinta Penelope dan juga sang suami Toha Gökhan. Penelope dan sang suami. Iya. Lagu tadi itu lagu favorit setiap bintang tamu kesini itu mereka seneng sama lagu-lagu itu. Sebelumnya kita mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Kak Penelope. Ya Allah, sudah lama kita tak jumpa ya. Iya, 2 tahun ya. 2 tahun. Semoga selalu diberikan kesehatan, Amin, semakin ya Allah. sehat, semakin berkah. Amin, Juga insya untuk Allah. sang suami Toha. Bisa bahasa Indonesia atau harus pakai bahasa Inggris? English kayaknya tadi soalnya belakang pas di panggung tadi di belakang ngobrolnya English. Oh, in English ya. So, Mungkin pertama Rian. kali ketemu kapan? Di mana? Aku dijodohin. Oh, dijodohin. Dijodohin, berarti nggak oke. pacaran ya? Enggak. Jadi pertama kali ketemu after 1 week we married. After mama 1 week kan. Ya setelah 1 minggu langsung nikah, dia dilamar. Sebentar. Dikenalin sama teman, 1 minggu kenalan, langsung diajak Iya. nikah. You met her and then you asked her to be your wife. A week after. Yeah. Seminggu doang. Wow. Hebat ya kalau jodoh ya. So fast, quick. So, Toha, where are you come from? Dari mana? From Istanbul. Oh, dari Turki. Toha tuh ada lagunya, ada lagunya. Toha. Bukan Toha. Dari Turki. Bukan yang band aja Ini yang emang tahu. Milita nih bantuin dong kalau gua lagi ngawang. Kesel banget gua. Cinta Penelope, terima kasih sudah ada di sini. Iya. Toha, thank you for your presence to our program. Kita mau kasih lihat juga buat sobat ambiar di rumah. Ini Cinta Penelope yang kabarnya sempat mengalami keguguran yang menjadi cobaan hidup bagi hidupnya dan juga sang suami. Kita kasih lihat yang satu. Kalian itu menikah tahun berapa? Masih ingat? Masih dong. Masih ingat awal pandemi itu 2020. Berarti baru 2 tahun usia pernikahan ya? Iya, 2 tahun. Kemudian hamil. Enggak, aku bayi tabung waktu itu. Oh, saat itu Karena bayi aku tabung. udah nggak bisa kan waktu aku sakit kan dipotong tubanya juga nggak bisa hamil lagi. Jadi bayi Oke. tabung. Bayi tabung lalu? Ya keguguran. Bikin aku kayak sedih lagi. Tapi sekarang lagi nyoba lagi insya Allah. Yang kemarin yang keguguran itu adalah bayi tabung yang pertama. Ya, bayi tabung yang pertama. Jangan serius amat sih, ntar gue nangis jangan. Sedih tau. Pasti sedih ya Kak, Iya, kehilangan iya. anak yang didambakan. Iya, pasti. Kebetulan suami juga ingin mendambakan baby ya Kak. Iya, dia selalu support aku. Maksudnya paling enggak tuh kayak aku tuh kayak nggak ngerasa hancur-hancur banget karena aku yang sakit kanker waktu itu, terus harus ngebuang tuba fallopi aku dua-duanya. Akhirnya aku nggak bisa jadi perempuan normal yang bisa hamil sendiri gitu kan Loh, akhirnya. siapa bilang kamu bukan perempuan normal? Kamu tetap perempuan seutuhnya yang bisa melahirkan anak pasti. Bener. Maksudnya nggak bisa kalau itu harus pakai program IVF gitu kan. Dan mungkin dia pengen aku senang gitu loh. Jadi ke waktu itu aku sempat kayak introvert ya, maksudnya kayak ngerasa aduh kayak juga jadi perempuan belum punya anak rasanya gimana nih kayak gitu, punya suami juga jauh lebih muda dari aku gitu kan. Terus Oh gitu, terpaut berapa tahun Kak? aku 17 dia 33. Lebih tua dong kalau gitu suaminya. Dia 33, aku 36. Oh, so you're younger beda 3 3 years tahun ya? lah. Beda 3 tahun, Iya, dia sama only lah. 3 years ya. Iya. 3 tahun. Tapi saat itu keguguran di usia kehamilan berapa bulan? Kita ngejar jalan bulan kedua deh kayaknya. Bulan Bulan kedua kedua. ya ceknya ya udah semuanya udah negatif. I'm sad when we lose the first time the IVF ya. Pasti. So, apa dalam pikiran seorang Cinta Penelope ketika akhirnya mengetahui bahwa ternyata di usia kehamilan 2 bulan harus kehilangan janin yang dikandung? Wah gitu, aku nggak tahu banget rasanya. Pokoknya kayak apa ya, kayak jahat sih kalau misalnya aku bilang aku nggak mau berharap lagi gitu loh. Maksudnya aku nggak mau nyoba lagi. Kayak sedihnya tuh deep banget gitu. Jadi Pasti. kayak air mata tuh udah nggak nangis nggak apa, tapi keluar gitu kan, yang ngocor air matanya ya dia nguatin, it's okay dia bilang.
Allah yang ngatur bukan kita, dia bilang gitu kan. Kita usaha lagi dan kemarin bulan kemarin sebelum kita pulang ke sini kita coba IVF lagi gitu kan. Dia udah mami dia bilang be strong, okay, if something happen don't be mad. Don't be mad and don't be sad, okay? Dia bilang kayak gitu. Iya, dokter menjelaskan nggak kemarin yang keguguran yang bayi tabung yang pertama itu penyebabnya karena apa? Ya semuanya yang dilakukan sama dokter waktu itu sih kalau dari hasil sel telur aku bagus, dari cairannya dia juga bagus gitu kan. Itu emang kehendak Allah aja belum kayaknya. Belum dititipi. Iya, belum dititip, belum dipercaya. Mungkin masih banyak yang aku harus prepare. Cuman kemarin hasil tes aku terakhir di Singapura, dokter aku sempat kaget, kamu mau IVF tapi kamu punya myoma yang besar gitu loh. Itu bisa ngasih racun ke janin loh sebenarnya. Itu harus diangkat dulu seharusnya gitu. Myoma ya? Iya. Terus udah diangkat, Kak? Belum, karena kemarin tuh aku final check buat cancer aku yang mau menginjak angka 5 tahun ya. Kalau misalnya alhamdulillah bisa rilis dari cancer gitu kan, alhamdulillah. Tapi secara rahim, secara apa semuanya negatif, semuanya aman. Tapi ada ditemuin di pankreas sama empedu lagi kecil. Oke, nanti kita akan bahas tentang kanker kamu. Tapi kita kasih lihat dulu artikel yang satu ini, kamu boleh tanggapi dan klarifikasi. Pilunya cinta Penelope saat keguguran badan sampai kurus banget. Sampai turun berapa kilo saat itu? Kak? Dari waktu itu aku kan waktu IVF kan gemuk ya gitu kan, dari 74 ke 52. Wow, Jauh banget sih, lumayan ya. Iya, itu 22 sebulan kilo setengah. Ya? 1 bulan setengah. Iya, 1 bulan setengah. Karena apa stres? Kayaknya kayak sedih Mikirin aja. sakitnya ya, So Kak? as a husband, what's on ya, your mind? sedih lah, dalam What's on banget. your mind when you know that your wife is pregnant and then something happened? Nothing to do. It's not up to us. It's up to Allah, of course. Terserah We Allah, can ya. do nothing about it until we can make it done Iya. already. Jadi sang suami pun berpasrah, katanya bahwa ini sudah kehendak Allah, apapun diserahkan kepada Allah sudah menjadi Betul, keharusan betul, takdir. Nothing to do, right? Tidak ada yang bisa diperbuat, hanya bisa ikhtiar dan juga berdoa Karena pastinya bukan ya. mainan yang dibikin kan. Iya, iya, iya. Turunnya 22 kilo saat keguguran. Iya. turun Tapi dong. dari seorang Cinta Penelope sendiri dan suami, dia bagaimana cara dia menguatkan? Aku tahu dia sedih, dia nangis juga, aku lihat dia nangis. Cuman karena dia ngelihat istrinya bener-bener hancur gitu, terus aku juga sempat rasanya introvert banget gitu kan. Terus dia selalu, ya dia tahu aku hobi mancing. Mami let's go to fishing. Gitu. Oh ya. Dan dia sewain apa? Oh ngajarin istrinya mancing. Wow. Iya. Sweet banget. Akhirnya seru gitu karena dia tahu aku suka ikan gitu kan. Terus akhirnya dia bikin kejut-kejutan kayak dia tiba-tiba sewain kapal yacht gitu, ngajak aku muter-muter. Oh, kayak gitu. wow, seru Iya. banget. Oh tadi yang ada fotonya naik Yahya itu ya? Iya, dia tuh yang full of surprise banget gitu. Jadi dia tahu kalau misalnya aku udah aku tuh orangnya nggak bisa diem di rumah gitu, kayak pasti entah masang wallpaper, entah ada yang gue semen lah apa. Bikin, Kamu semenin? Iya. Oh ya? Wow. Bikin akuarium. Tapi kalau misalnya dia udah lihat aku duduk di sofa Diam, agak lama ya. gitu, nah pasti something happen sama aku gitu. And let's do something, Iya. jalan-jalan gitu ya. Oke, tapi akhirnya sekarang kamu dan suami memutuskan untuk kembali mengambil program bayi tabung. Iya, aku sebenarnya kemarin tuh agak-agak 50-50 karena belum hilang rasa sedihnya Pasti. gitu kan. Cuman dokter bilang sama dia katanya umur Cinta udah segini dan Cinta tuh bukan perempuan yang normal kesehatannya gitu. Takutnya ntar dia feel weak, so better soon as possible gitu. Oke, sudah sejauh mana prosesnya sekarang? Kemarin tuh di program IVF kita ya, dia baru ngambil telurnya aja sih sama cairannya, dia dikawinin di luar, sekarang di freeze gitu loh. Oh, disimpan ya, Kak? Iya, disimpan. Sampai kapan itu, Kak? Freeze itu bisa sampai 10 tahun sebenarnya kan, cuman Ketahanannya. iya ketahanannya. Cuman akunya kan pengen pulang ke Indonesia kemarin tuh karena aku bilang sama suami kan kalau winter aku mau di sana, tapi kalau misalnya musim panas aku mau di sini. Karena aku juga nggak bisa jauh dari mama gitu. Jadi 6 bulan di sini, 6 bulan di sana gitu. Dan karena kebetulan kita mau final check juga di Singapura, akhirnya kita ke sini. Kata dokternya ntar Januari insya Allah dimasukin. Gitu. Oke, jadi bayi tabung prosesnya dilakukan di Turki. Iya karena murah 13 juta doang. Oh di sana lebih murah dibanding di sini ya. Di sana Tapi kan- kamu sempat Iya, ada iya. trauma nggak sih buat seorang Cinta Penelope dengan apa yang pernah terjadi? Kalau aku sih tipikal orang yang kalau yang udah tuh udah gitu loh. Aku tipikal orang yang nggak mau menyimpan kesedihan sebenarnya. Maka aku selalu nyari kesibukan gitu loh. Cuman
kalau dibilang memulai, tapi yang ini beda gitu loh. Kalau soal masalah anak ya itu beda rasanya gitu. Iya kayak karena program IVF itu nggak gampang. Aku harus nyuntik setiap hari, nyuntik sendiri gitu. Aduh, kan. Apa yang disuntikin gitu, ya? Kak. Iya kan suntik hormon kan, harus disuntikin tuh. Sakit nggak ke badan? Iya, kalau yang di bagian belakang itu sakit karena jarumnya panjang. Kalau bagian depan nggak terlalu sakit karena di perut, di otot ya gitu. Nyuntik sendiri dan itu cairannya kan kayak minyak, pas dimasukin tuh kayak masih ketinggalan Tebel, paku di kerasa dalam gitu ya? gitu loh. Iya. Pengen Perjuangannya tuh, disuntikin aja gitu Kak. aduh mendingan suntik sendiri. Beneran, aku bikin es. Es di plastik setengah kilo aku tempelin dulu lama-lama, Baru aku kamu suntikin suntikin sendiri. ya? Mending suntik sendiri. Sekarang juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, ternyata selain keguguran, ini juga yang harus dihadapi oleh seorang Cinta Penelope. Mbak sudah jatuh tertimpa tangga. Cinta Penelope sempat alami keguguran hingga digerogoti sel kanker stadium 3. Kanker 3B. apa kalau boleh tahu? Iya sebenarnya dalam hampir 5 tahun tuh aku tutupin sebenarnya karena waktu itu aku juga belum menikah dan kedua orang tua aku pasti kayak gimana dengarnya anaknya harus punya kanker bagian rahim yang di fallopian tube gitu kan, terus aku tutupin itu makanya sempat orang bilang settingan kan gitu loh. Tapi akhirnya pada saat udah dioperasi udah diangkat semuanya mau nggak mau kan ketahuan gitu loh kan, ya kanker yang tadi aku potong dan itu alhamdulillah aku jalanin stem cell selama itu gitu dan apa ya dikasih kehidupan sampai sekarang ya aku alhamdulillah banget gitu dan kita bisa lewatin ya kalau bisa lewat selama 5 tahun kan bisa kita tes jadi survivor cancer gitu. Iya, selnya sudah tidak aktif lagi Iya, kankernya ya. tapi ternyata enggak. Masih aktif Masih sampai ada, sekarang? masih aktif Kak. Dia lagi vacation ke pankreas sama empedu. Oh iya sekarang? Jadi sekarang jadi kanker. Yang kemarin aku cancel acara ini 3 kali itu karena aku harus final reportnya itu kemarin dan hasilnya rahim semuanya negatif aman semuanya bersih semuanya gitu kan, tapi pas ngambil darah tumor markernya ada CA1919 kan dengan ensofilnya yang tinggi banget keganasannya gitu dan sedikit sih tapi nggak tahu stadium apa karena aku harus jalanin PET CT dulu sama kolonoskopi ya. Minta doanya aja. Jadi sekarang kankernya menjadi kanker pankreas dan empedu. Iya, tapi insya Allah kita tahu hasilnya itu nanti setelah PET CT. Tadi kamu bilang bahwa kamu mengetahui kamu kanker sebelum kamu menikah. Ketika kamu bertemu dengan suami, sebelum menjadi suami, apakah kamu kakak memberitahu terbuka? Gini, makanya aku waktu itu nggak mau nikah, makanya aku dijodohin karena aku nggak mau nikah. Aku ngerasa, aku tahu aku sakit kansernya apa gitu kan dan pasti nggak akan begini. Jadi aku tuh makanya introvert banget kan gitu loh dan pada saat dia kan nggak tahu aku public figure gitu loh. Jadi aku emang berbohong gitu sama dia. Dia nggak tahu aku siapa karena gue butuh orang yang bener tulus kalau emangnya tulus gitu kan. Terus yang dia tahu aku cancer, aku nggak tutupin, aku cancer dan you know and before we married right? Yes. Ya, aku cancer dan biaya aku tinggi banget buat cancer karena stem cell tuh 800 juta sekali stem cell. Berapa kali stem cell sudah? 12. Wow. 12. Ya Allah, kan 800 juta. Dan biayanya? Dan itu di luar biaya. Aku pernah dirawat waktu itu di MONI itu selama nggak nyampe seminggu. Di Singapura ya? Iya, 1,4. Itu biayanya dari mana? Alhamdulillah kejual semua apa yang aku punya. Apa aja yang sudah kejual? Rumah, ya mobil, terus tanah-tanah. So, ada beberapa bantuan what's juga. on your mind when you knew that she has cancer? What's on your mind and how you to deal with that? We just people, you know. We have to be patient about our problems. We have to wait until solve it. I think I am also diabetic, but I am fighting with it. I have to survive somehow. So we have to do our best for each other, I think. Ya, yang pasti dia mau bersabar dan juga berjuang bersama dan harus tentunya bersama-sama ya. Karena kita Bukan cuma hanya- manusia katanya. Betul. Iya, dan yang membuat aku suka ada kata-kata bahwa setiap manusia pasti punya masalah. Iya. Setiap manusia pasti punya problem, nggak ada salahnya aku bisa menerima semua masalah itu. Luar biasa loh Iya. ya. Tapi Cinta, sekarang gejala yang kamu rasakan seperti apa ya? Dengan adanya sekarang kamu bilang bermutasi pindah ke pankreas dan empedu, apa yang kamu rasakan kanker? Nggak ada. Sama sekali. CA itu nggak bisa dirasain sampai dia bahaya, gitu loh. Jadi kalau misalnya pankreas, kalau pankreas berarti sakitnya di atas ini kan, I don't feel that. I mean aku nggak Kamu ada nggak ngerasa ngerasain apa-apa. gitu, but that's cancer, gitu loh. Cancer, makanya kita sebagai perempuan ya, gitu. Sebagai perempuan tuh harus benar-benar ngelakuin MCU gitu loh kan, supaya lebih tahu dari awal. Karena apa kan, cancer itu nggak akan kedetek sampai dia bahaya.
NCU itu apa Kak? Mungkin pemirsa di rumah kan mungkin medical ada check up. Iya, Medical check up ya, rutin. Setiap tahun periksa. kita mesti Iya, harus medical check up. semuanya. Buat Darah. Cinta Penelope, kamu kan sempat kanker rahim, kemudian divonis lagi ke pankreas dan empedu. Sempat merasa ada putus asa nggak? Kemudian ditambah keguguran yang kamu alami? Enggak. Putus asa enggak, cuman kayak bukan kecewa juga ya, kayak pas nerima result yang pertama all negatif, I'm happy. Second dikasih marker sama dokter kan kuning-kuning, baca CA 1909 karena banyak tulisannya tuh in English dan China, aku takut salah gitu kan. Aku lihat di Google 1909 pankreas. Pas aku lihat di hasil resultnya gitu kan, di situ ada pakai bahasa Inggris, pankreas dan empedu dan punya autoimun. Ada autoimun juga? Dan aku cuma bilang alhamdulillah ya udah gitu aja. Maksudnya rasa ketakutan ada, tapi semua bakal balik ke sana lah. Aku selalu ngomong sama suamiku juga kayak, do you believe that you are gonna have a long life gitu kan? He said no, me neither. Gitu loh. Aku juga maksudnya kalau misalnya kita punya umur panjang tapi nggak berkah buat apa? Betul. Gitu loh. Cuman ya makanya. Tapi doanya umur panjang. Ya dong. doanya pasti umur panjang Iya. gitu lah. Pengen sampai nenek-nenek gitu dan sampai tapi tetap sehat. Gitu Amin. kan. Apa yang bisa memperkuat kakak, membuat kakak kuat itu apa? Mama pasti. Aku tulang punggung keluarga kan masalahnya gitu. Jadi kalau ngomongin mama aku nggak bisa. Gimana Kak, Mama? Maksudnya sampai kakak divonis seperti itu kan, itu bukan penyakit yang biasa ya Iya. Kak. Kok bisa Apa kakak bisa perasaan menerima kenyataan? Itu apa rahasianya? Mama. Gimana Mama Kak? Mama pernah bilang apa untuk Cinta Penelope? Enggak, maksudnya I can fight the world on my own. Maksudnya buat diri aku bisa fight the world, but mama aku punya diabetik. Mamaku sakit dan mamaku dulu susah gitu. Jadi aku yang tulang punggung gitu kan. Jadi aku nggak mau mama susah lagi. Tapi aku yakin maksudnya Allah tuh udah mengasih rezeki masing-masing kan. Pasti. Makanya aku cuma punya asuransi kematian aja. Karena sebagai tulang punggung. Asuransi kematian Kak. Jadi Iya, kalau asuransi misalkan jiwa. kakak, mohon maaf Asuransi nih. jiwa. Iya, kalau aku duluan keluarga aku aman. Ya. Tercover oleh asuransi jiwa itu ya. Karena itu pentingnya asuransi jiwa bagi mereka tulang punggung keluarga. Tapi pesan dari mama yang selalu nempel bagi seorang Cinta Penelope, karena seorang ibu akan selalu hadir di setiap masalah anaknya tanpa pernah meninggalkan anaknya sedikit pun. Mamaku orang hebat, maksud mamaku tuh selalu jadi pembohong yang ulung untuk anak-anaknya gitu loh. Jadi kayak dia tuh nggak pernah ngeliatin cemas, sedih. Tapi aku tahu karena aku yang selalu cek darahnya dia, cek gulanya dia gitu loh. Dan aku tahu kayak gimana perubahan dia gitu dan kurusnya kayak gimana. Makanya aku minta sama suami untuk di Indonesia. I just wanna take care of you and my mom. I said that many time to him like. Cuma mau ngurus suami sama ibu ya? Yeah, and mamaku tuh asalkan adik-adikku aman ya alhamdulillah sekarang adik-adikku udah selesai kuliah semua gitu loh kan udah aman. Ya mudah-mudahan bisa jadi pengganti aku nanti. Gitu. Amin. Aku bisa dikasih ya Allah kasih aku umur panjang coba aku pengen punya anak, pengen jaga mama tapi kalau selalu doa aku dari dulu kalau misalnya aku dikasih umur panjang tapi mamaku pendek kasih sisa umurku ke mama. Aku nggak sanggup kalau mamaku ada apa-apa. Biar aku aja. Kamu sangat dekat sekali dengan mama. Enggak, jauh banget karena aku satu-satunya anak yang nggak pernah ada dekat mama. Cuman kita dekat, cuman nggak pernah. Aku jarang banget dekat mama karena aku harus kerja. Jadi kalau misalnya Lebaran semua orang suruh pulang, adik-adikku semuanya suruh pulang ke Batam. Akunya nyari duit karena Lebaran bayar gede kan. Akunya nyari duit gitu. Baru sekarang ini setelah nikah karena suami nggak ngebolehin aku kerja gitu biar dia aja yang kerja. Jadi aku bilang aku cuman mau kerja ya seadanya sebisanya aja gitu tapi aku buat mikirin duit pulang ke Indonesia gitu karena aku juga masih tanggung jawab. Dia bilang nggak apa-apa dia masih bisa cover gitu ya secukupnya. Apa pesan mama yang selalu nempel di kepala seorang Cinta Penelope? Jadi orang baik jangan pendendam. Itu aja sih jangan emosian karena mamaku kan jadi janda lama gitu dan adik-adikku cewek gitu banyak. Jadi kita tuh suka
underestimate orang, jadi aku suka berantem dulu sama semua orang gitu untuk ngadapin kayak gini lah gitu loh. Adekku diapain orang misalnya kan, jadi kakak pasang badan buat keluarga lah intinya. Terakhir ketemu Mama kapan? 4 hari yang lalu, karena aku dari Singapura langsung ke Batam kan, sebulan karena papiku kecelakaan kemarin. Kita yakin Mama kamu lagi nonton pagi hari ini. Manggilnya Mama atau Ibu atau siapa? Mama. Mama siapa namanya? Mama Bunga. Mama Bunga. Mama Bunga. Apa yang ingin kakak sampaikan buat Mama Bunga? Sang pembohong ulu. Iya, sebisa-bisanya Mama bohong, entah masih bisa lihat, dan minum susunya jangan lupa. Jangan, mamaku tuh menghemat susu karena dia tahu susunya mahal. Dia nggak mau duitku habis, nggak usah dihemat, rezeki dari Allah selalu ada. Dan jangan makan nasi, jaga gula Mama, banyak yang butuh Mama, entah pengen Mama sehat. Amin ya Rob. Amin ya rabbal alamin. Aku udah ngomong Mama nggak bisa. So why you don't let her to work? You know, she's a celebrity here in Indonesia. Kenapa tidak memberikan kesempatan dia untuk kembali berkarya? Apalagi Cinta Penelope adalah seorang selebriti. Why? First, we have to take our time for each other, right? The life is not long, so short. We have to spend our time quality. We have just quality time. We need to take care each other. Jadi kalau menurut sang suami, karena hidup ini sangat sebentar, sangat singkat ya, jadi cukuplah quality time bersama keluarga, saling ada satu sama lain. Ya, kita berharap ini juga merupakan keputusan terbaik yang diambil oleh seorang Cinta Penelope. Kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Sobat Ambia. Tadi juga sempat dibahas oleh seorang Cinta Penelope mengenai bagian tubuh yang sempat dipotong. Divonis kanker stadium 3, Cinta Penelope rela potong-potong bagian tubuhnya. Aku dan suami punya penyakit yang berat. Ini yang tuh Bapak Lovi tadi itu ya? Iya. Yang ternyata setelah dioperasi kamu baru dikasih tahu ada 2 yang harus dipotong. Iya, itulah. Ketika akhirnya kamu tahu 2 yang sudah dipotong, apa dalam pikiran Cinta Penelope? Itu hancur banget. Aku marah sama dokternya saat itu gitu loh. Aku ngerasa nggak fair. I'm mad of the doctor. Remember when I wake up I say why you cut it, bored of this. Tapi dia yang tenangin aku. Hey, I need you, please be healthy. Dia bilang kayak gitu. Jadi yang kayak dia nguatin. Tapi aku tetap kayak masih ya gimana sih, ngerasa jadi perempuan belum punya anak, baru nikah gitu kan. Terus dia juga belum punya anak. Tiba-tiba aku kayak I ask him like, if you wanna marry again, just marry. It's okay. Let me sleep upstairs. I say to him, they said, "What did you say that?" He said, You're just joking, right? Hanya bercanda aja pasti kalau No, minta. I say. Oh, kamu yang bilang, kamu minta dia untuk nikah lagi. Oh, bukan dia minta kamu nikah lagi. Oh, aku pikir dia minta kamu nikah lagi. Aku bilang dia untuk nikah lagi. Maksudnya kalau dia pengen punya anak ya silahkan So nikah when she sama said wanita like that, lain. when she asked you to marry with another girl, what's on your mind? I was thinking she was joking with me. Dia cuma bercanda aja. Iya, ketika nanya minta untuk nikah lagi, karena Cinta Penelope mungkin dia sadar dengan kondisinya ya, dengan apa yang Tapi harus si dia kakak nggak jalani. serius kan? Serius? Meminta suami untuk menikah lagi? Iya. Karena pingin suami bahagia. Karena aku pengen masuk surga. Kalau misalnya aku masuk surga, Mama bisa jadi masuk surga. Kalau aku jadi istri yang baik, itu ujian yang paling berat mungkin gitu kan, melepas suami punya 2 gitu. Tapi itu kalau aku bisa ikhlas, Mama bisa masuk surga kan. Amin. Itu yang aku bisa nggak beli kan. Pakai apa mau beli surga? Dan supaya suami aku juga bisa punya keturunan gitu. Dan aku terima gitu. So, I ask you, if at the end, we will never know that she might, or maybe, yes, she can, to have a baby from you. But what if not? You will take, you know, when she asks you to marry again, want you or will you? Nobody knows, but we have to go our life together, no matter what. With baby or without baby, it's okay. You don't wanna marry it again? Why? Jadi Cinta bilang sama suaminya, kamu nikah lagi. Tapi tadi saya nanya sama sang suami, kalau memang pada akhirnya kita nggak pernah tahu dikaruniai anak atau tidak dikaruniai anak, apakah akan menikah lagi? Jawaban dari sang suami, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi depan. Dengan atau tanpa anak, saya akan tetap bersama dengan dirinya. Wow.
Itu baru pria yang betul-betul mencintai istrinya dalam keadaan suka maupun duka. Tidak banyak menuntut. Iya, walaupun ada kekurangan tapi Karena tetap dia tahu disayang. bahwa segala sesuatunya itu sudah atas kehendak Allah. Betul. Kita mau kasih lihat yang satu ini, ternyata ada lain yang harus dilewati oleh seorang Cinta Penelope. Divonis kanker stadium 3, Cinta Penelope sempat lumpuh. Sampai lumpuh. Itu sampai lumpuh. Iya, Maksudnya? lumpuh sebenarnya sih nggak lumpuh total gitu kan, cuman emang nggak bisa karena kan posisinya di sini. Kakinya kalau ingat almarhum Jupe dulu kakinya bengkak. Iya kan, ya jadi digerak itu nggak bisa. Jadi aku harus bolak-balik ke Singapura dulu sama manajerku pakai kursi roda. Tapi aku menghilang dari Indonesia itu pertama kali aku ke Turki karena nggak pengen mama tahu, nggak pengen ada berita gitu loh. Jadi aku lari ke Turki dan ninggalin semua. Berapa lama kamu lari ke Turki saat ini? 3 tahun. Sampai akhirnya memutuskan kembali adalah? Pas mau umroh akhirnya udah ketahuan karena dicari kan, pas sama mama dicari gitu kan, dan ada apa, aku bilang aku kerja, aku di sini aku kerja, aku bilang aku bawa manajer aku satu kan gitu loh. Akhirnya mama mau main ke Turki dan yaudah kita umroh gitu loh kan. Pulang dari umroh ya bos aku yang di Turki kan jodohin kan gitu loh sama ini, ada 2 kandidat sebenarnya, cuman aku nggak mau milih gitu, dan mama masa nikah lah. Aku bilang ada sih mah dijodohin sama ini, bilang ini fotonya 2, mama milih yang ini gitu kan. Iya. Terus akhirnya malamnya aku temuin, besoknya mama pulang, besoknya lagi dia ngajak aku ke keluarganya, dia belum pernah bawa perempuan satu pun ke rumahnya katanya, dan ini baru pertama kali. Okay, so Tohan, so we just curious. So what's the reason that you still together with her? As we know that, as you know as well, her condition itself about the health and the condition about the cancer, and then This is not a reason of the separate. I am also sick, but it's okay for me. And is it okay for you? Of course. Of course, it's not a reason for separate from each other. You have Jesus any health condition also? Iya, dia punya not diabetes. fulfill healthy man also. Diabetes ya? Yeah. So jadi dia bilang bahwa penyakit bukan alasan untuk membuat pasangan berpisah, karena dia juga memiliki penyakit, dia juga memiliki penyakit diabetes. So anything you would like to say to your pretty wife that you accept her with her condition? So please look at through her eyes. Say anything if you would like to say anything. Cinta boleh dilihat He's suami. strong. I am. Anything you would like to say, just say to her. Kita nggak pernah serius, kalau ngeliatnya masih ketawa. Untuk mengungkapkan perasaan I just masing-masing. say be healthy until end of our life and be happy with me. Semoga bahagia dan sehat bersama saya. Cinta Penelope mau bilang apa sama suami? I just wanna say like Look his eyes. Don't laugh. apa ya? Thank you for everything and thank you for our beautiful life, beautiful enjoy. I really enjoy. We can go all around the world, and then looking everything. You bring me the new life and really new feeling, and thank you for be patient because mommy so emotional. Terima kasih banyak sudah menerima saya. Terima kasih banyak sudah selalu bersabar mengajak jalan-jalan. Yang terpenting dari mereka kita bisa melihat bahwa tentunya pasangan suami istri, pasangan apapun itu juga adalah pasangan terbaik yang bisa menerima mereka apa adanya dalam suka dan juga duka. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Kehadiran bintang tamu berikutnya ini juga tentu saja penuh perjuangan dan juga doa. Kita tahu bahwa bintang tamu kita berikutnya, dia juga sempat ditimpa masalah, apalagi sempat diamankan pihak polisian, sempat masuk juga ke rumah tahanan, tapi memang selepas dari situ dia berhijrah dan akhirnya menikah dan baru saja dikaruniai momongan. Baru saja melahirkan di pagi-pagi ambiar, kita hadirkan ini dia seorang Roro Fitria. Ibu yang baru saja
udah melahirkan ini lincah sekali loh. Iya, tapi nggak kelihatan kayak udah melahirkan ya. Iya. Maksudnya apa kelihatan masih hamil apa gimana sih? Iya, oh mas, hah? Kelihatan masih hamil apa gimana? Bukan, maksudnya langsing sekali gitu. Iya loh sih, apa sih Masih rahasianya? gede loh, masih harus turunin 10 kilo lagi. Enggak, kayaknya ini udah singset. Masa sih? Bener. Makasih. Roro Fitria kami semua mau ucapkan. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, Kak. Iya. Padahal baru saja melahirkan sekitar udah berapa hari? 10 hari ya? 10 hari ya. Oh, kirain baru 2 jam yang lalu, Kak. 10 hari udah bisa berjalan, udah bisa keluar, bisa datang ke pagi-pagi Tapi aman. kalau yang jereng, iya tapi kalau orang yang enye mah 10 hari juga mereka nggak mau. Maksudnya yang enye-enye itu gimana? Maksudnya yang manja, aduh sakit, aduh gini, aduh gitu nggak akan mau 10 hari keluar syuting. Kalau ini langsung cepet ya. Ini mah kayaknya begitu brojol, Zret, ayo sus. Iya. Aku udah pakai high heels. Wih. Luar Harusnya nggak biasa boleh ya. ya, Kak ya? Iya karena aku atlet ya, jadi udah terbiasa. Tapi jangan salah guys, Kenapa? ketika mengalami persalinan, mengalami Iya. kesulitan yang luar biasa ya Kak. Katanya sampai 12 jam. Kita mau kasih lihat dulu perjuangan dari seorang Roro Fitria yang persalinannya harus sampai memakan waktu 12 jam ya. Alhamdulillah, selamat ya. Kita nggak nyangka ya seorang Roro Fitria menjadi seorang ibu loh. Nggak nyangka sih. Ya karena kan kita tahu kalau Roro Fitria ngomongnya manja, gitu terus jadi seorang ibu. Senang babynya kan? Iya, benar. Ketawa mulu. Benar. Iya kayak aku punya teman gitu. Jadi Roro Fitria, Betul apa banget. rasanya menjadi seorang ibu? Subhanallah tidak bisa terkatakan dengan apapun gitu. Jadi alhamdulillah itu suatu pengalaman yang luar biasa dan sangat bersyukur karena Allah SWT telah menitipkan suatu anugerah yang sangat berharga di rahimnya Roro, dan ini merupakan suatu wujud kasih sayang Allah kepada Roro dengan adanya Muhammad Sultan Al-Fatir yang insya Allah akan Roro jaga selamanya sepanjang nafas masih di kandung badan. Tanggal berapa, Iya. jam berapa, inget gak? 24 Agustus 2022 di pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Wah, Oleh suami ya Kak. Iya. emang dia lebih cepat dari HPL, hari perkiraan Iya, lahirnya ya? lebih cepat dari HPL. Cepat berapa hari kurang kurang lebih 4 minggu. 1 Iya. bulan? Iya, karena memang aktivitasnya kan tinggi ya, Roro ya. Terus Jadi nggak ketahuan waktu itu ya Iya, Kak? jadi tahu-tahu di tanggal 24-nya pagi itu kok kayak ada cairan banyak gitu. Terus langsung ke dokter, ke BWC Bintaro waktu itu, terus abis itu ternyata rembes ininya, ketubannya, terus harus segera dilaksanakan induksi karena takutnya nanti ketubannya habis, iya dedeknya jadi keracunan gitu. Jadi di jam 10 pagi itu diinduksi yang pertama melalui yang dimasukkan ke daerah kewanitaan, terus habis itu langsung pembukaan 1, Iya. terus langsung naik ke 3, terus di jam 18 waktu Indonesia Barat dilakukan induksi yang kedua melalui vena. Itu jauh lebih sakit dan Ya. akhirnya karena aku didampingi oleh praktisi doula Mbak Prita, itu sangat membantu. Jadi aku bisa memanage rasa sakit itu dengan teknik tiupan, dengan teknik pernafasan yang baik, terus fokus untuk psikologi bahwa rasa sakit ini insya Allah untuk pengguguran dosa-dosa. Dengan rasa sakit ini lebih cepat lagi Roro bertemu dengan Baby Sultan. Jadi lebih fokus dan lebih tenang, dan alhamdulillah udah pembukaan ke-8 dan kemudian naik lagi ke-10 di jam 21.30. Alhamdulillah Allah mengijabahi bayinya lahir. 12 jam. Betul. Bro, 12 Sakit jam banget. melahirkan itu begitu lama sekali. Iya, range waktunya Sempat lama. kamu merasa putus asa dalam rentang 12 jam itu nggak sih? Sempat, cuman karena sebelumnya udah di-prepare ya, jadi ikut les private, undang guru dari instansi teman lahiran itu dengan berbagai kelas. Jadi ada hypnobirthing, pemusatan fokus untuk pusat pemikiran kita. Jadi tidak panik, bisa benar-benar meminimais trauma yang akan dialami si calon ibu itu. Terus udah gitu udah ikut kelas private juga yoga perinatal buat memposisikan janin agar supaya kepalanya di bawah. Pokoknya udah banyak sekali kelas-kelas yang ikutin gitu. Jadi ya alhamdulillah sih udah nggak kaget lagi, dan sakit itu benar-benar Roro fokusin, oh aku lebih cepat ketemu Baby Sultan. Tapi kan 12 jam itu tidak sebentar ya? 12 jam itu mengalami kontraksi atau Kontraksi terus. Allahu Akbar. Jadi ketika
karena induksi jauh lebih sakit daripada kontraksi alami. Induksi itu adalah kontraksi palsu, maksudnya Ya, dipaksa. dibantu dengan obat-obatan. Jadi 12 jam itu apa dalam pikiran Roro Fitria? Harus terus kontraksi selama 12 jam. Apa dalam pikiran Roro? Lebih cepat ketemu baby sultan. Itu aja, sesimpel itu. Iya, dan karena memang udah belajar hypnobirthing, jadi kita fokus ke tujuan kita apa, dan kita pasti lillahi ta'ala ya, karena semuanya rasa sakit, rasa bahagia, apapun itu datangnya dari Allah. Jadi ikhlas, aku ridho, aku ikhlas, ini takdir darimu ya Allah, aku harus merasakan rasa sakit. Dan melahirkan secara normal ya, Kak? Iya, normal. Dan babynya pun gede ya, 3,5, hampir 3,5 kilogram. Kenapa dengan rentang 12 jam itu, kalau sudah merasa kelelahan, terus begitu terlalu lama, kenapa tidak langsung ngambil, oke kenapa nggak sesar aja? No way. Aku dari awal memang pengen normal. Itu suatu tantangan tersendiri, dan in between itu selalu dicek untuk detak jantung baby, detak jantung aku juga dicek, semuanya normal. Jadi langsung go forward terus gitu. Jadi kalau misalnya memang detak jantung si baby lemah atau aku pun lemah, ya, itu pasti harus sesar. Ya. Tapi memang kamu keinginannya ingin normal. Iya. Dan satu hal lagi, ada foto bunda di depan tempat persalinan. Almarhum. Iya. Untuk apa? Iya. For my spirit. Untuk spirit aku sendiri, dan aku yakin energi mama hadir pada saat itu. Saat melahirkan, kamu teringat mama juga nggak? Of course, anytime. Selalu. Dan itu energi yang terbesar selain energi dari Allah SWT. Iya. Roro tadi sempat bahas, didampingi oleh Daula. Siapa sih Daula itu sebenarnya, siapa itu Daula itu? Ya mungkin di Indonesia kurang familiar ya. Daula itu praktisi yang bersertifikasi internasional yang membantu calon ibu melewati dari kontraksi pertama sampai kontraksi masa sulit melahirkan. Iya, sampai dari pembukaan pertama sampai pembukaan 10 hingga sampai nanti persalinan. Dia selalu bertugas untuk membantu kita kapan kita tarik nafas, kapan kita merilis rasa sakit itu, dan itu worth it, itu sangat berguna. Dan Nyai haturan terima kasih buat Mbak Prita. Jadi seorang profesional yang mendampingi ibu dalam proses persalinan. Betul. Ini Di saya samping baru tahu ada jasa dokter dan ini. juga di samping bidan. Daula namanya. Daula, jadi kurang lebih ada tenaga medis 10 orang ya di kamar itu. Oh, wow. Supporter. Tapi suami ketika dalam rentang 12 jam, Maaf tadi Dampingi nggak di suami? dalam kamar ada berapa? Ada 10, jadi dokter 1, doula 2, bidan 6. Itu mulai apa mau tawuran? Terus ada fotografer, ada suami, ada tante, banyak. tetap pakai fotografer ya. Oh iya dong. Itu dari mana? Apa Tetap itu ya? nggak bikin panik, malah justru kalau rame gitu panik Iya, oksigennya ya. habis. Iyalah. Betul. Hah? Kok nggak panik itu orang banyak? Dia sekarang dong ada dulu. Oh, energinya. 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 Iya. Baik. Suami bilang apa ke kamu selama rentang 12 jam itu? Pasti dia juga melihat istrinya kelelahan, gak sanggup juga pasti dia. Dan ya, sebelumnya Mbak kan Tega. kita ikut kelas bareng-bareng, jadi udah ada reka adegan, udah ada ilmu yang kita terima dulu, jadi udah nggak kaget lagi, dan pasti selalu pegang tangannya, selalu dampingi, selalu support. Gitu. Jadi sekarang tuh guys, kalau misalkan istrinya lagi hamil, bukan hanya ibu hamil aja yang olahraga, Iya. tapi Betul. papanya pun juga dilatih juga. Iya, suka jadi kayak nular ya. Betul. Iya. Tapi sebelum lanjut, mohon maaf, mau nyebrang kemana sih? Kemana? Pegangan loh kayak orang mau nyebrang. Romantis. Say, Ini juga pegangan dong. Jangan dong, Wi, orang belum tahu, lu juga mau masa Ida. Tapi Roro, suami bilang apa pas akhirnya ketemu dengan sang bayi Muhammad Sultan Al-Fatir. Al-Fatir? Bilang Iya. apa ke kamu ketika dia dilahirkan? Iya, alhamdulillah mama udah keluar adanya. Dari yang sebelumnya kan itu kan sempat diinduksi ya. Karena kan finally di pembukaan 10 itu ternyata ketubannya udah bener-bener habis, jadi udah seret, udah nggak bisa lagi untuk keluar, jadi akhirnya divakum. Divakum. Nah, karena memang bener-bener aku udah tarik nafas gitu, udah ngeden, udah kepalanya udah kelihatan tuh dari bawah. Tapi kok nggak keluar-keluar, terus aku di pintu. karena benar-benar ketubannya udah habis, karena udah rembes dari pagi kan. Terus ya udah divakum. Ya Allah. Kepala adanya divakum. Mbak Roro, dengan kesulitannya begitu melahirkan, prosesnya ribet gitu sampai 12 jam, mau lagi punya anak? Mau, Misalkan karena ini udah agak gede, Sultan Iya. udah agak gede nih, kita manggilnya Betul. Sultan ya. Iya. Sultan udah gede, mau lagi nggak? Kurang lebih umur 4 atau 5 tahun ya. Mau lagi. apa? Maksudnya mau berapa rencananya tuh? Sebanyak yang Allah kasih, karena itu rezeki dari Allah. Kalau Dan- dikasih 12? Mau 12? Why not? Wah. Wah, enak tuh 15 loh. Dari sini kita bisa ambil hikmahnya ya, Iya. bahwa seorang anak tuh memang harus berbakti sama orang tua. Betul. Terutama ibu, karena Iyalah. ketika melahirkan beliaunya ini ibaratnya mempertaruhkan nyawa demi Betul. anak tercinta.
Ini kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah kemarin ketika proses persalinan Roro Fitria yang menjadi perhatian juga adalah ruang bersalinnya yang didekor sedemikian rupa seperti acara resepsi pernikahan. Mohon maaf deh. Tadi kan itu deket bathtub kan ada bunga-bunga ya. Terus ada buat cuci tangan. Kacanya sampai nggak kelihatan di depan kembang. Orang kalau kita mampir ke situ gini kali ya. Kelihatan kacanya loh. Bener deh, kayak pengantin deh. Kenapa sih Roro kenapa harus didekor sedemikian rupa gitu? Iya, karena memang Roro suka rose ya, bunga mawar, dan 3 warna itu representasikan hati Roro. Jadi merah untuk keberanian, aku harus bisa lahiran normal. Putih untuk kesucian fitrahnya si baby Sultan. Terus biru adalah karena baby Sultannya cowok, jadi dengan rose yang biru. Gitu. Roro mau nanya dong, ini dekornya endorse apa bayar? Bayar dong. Bayar, kan coba tahu endorse, kalau aku mau di endorse juga nggak apa-apa. Ini full bayar semuanya. Iya. Suami bilang apa ketika kamu mau mendekor sedemikian rupa? Nggak apa-apa, terserah aku. Oh iya. Iya, kan yang ngelahirin aku bukan suami. Iya. Bidan-bidan dokter pada bilang apa dengan dekorasi seperti itu? Pada bilang wow, dokter Yana bilang gini, wah aku kayak mau mantenan gitu. Ya, padahal dalam hati gini ya. Aduh baru kali ini ada ibu. Ya kalau ngelahirin gue mah boro-boro begitu gue mah. Oh kalau kakak ngelahirin enggak? Enggak, gue kalau melahiran gue mau kanan kiri suara solawatan, gue udah takut gue. Kakak kalau ngelahirin nggak perlu susah 12 jam. Gimana? Teriak aja, kiong! Astaga. Kiong itu asisten aku, Kak. Namanya Iya kan? Kayak tadi aja pas kita memulai kan dia teriak kenceng. Itu kalau kakak nggak perlu susah. Dokter baru mau begini aja udah. Udahlah. Kiam. Langsung. Iya. Kita mau kasih lihat artikel buat Roro Fitria dan juga Sobat Ambiar Roro Fitria. Silakan kamu tanggapi artikel yang satu ini. Cerita Roro Fitria ikut yoga prenatal sebelum persalinan. Iya, sekarang kan gitu ya, ada yoga sebelum kelahiran untuk persiapan kelahiran. Berapa lama kamu ambil kursus ini, berapa bulan? 2 bulan sebelum lahiran. 2 bulan sebelum lahiran. Iya. Seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Berarti usia 7 bulan ya, Kak? Iya, karena itu sangat worth it, sangat bermanfaat untuk mengoptimalisasikan posisi janin. Jadi sebelumnya dedeknya masih melintang. Nah, kalau melintang kan nggak bisa normal. Atau ada case dedeknya ada kelilit tali pusat. Itu dengan yoga prenatal akan membantu merilis posisinya itu. Jadi nanti dia langsung ke bawah gitu. Dalam 1 hari itu berapa jam kamu yoga prenatal biasanya? 1,5 jam. Wow, cukup lama juga ya. Dan ada 2 tipe, sendiri dan couple. Couple juga sangat membantu. Makan apa? Couple, pasang-pasangan. Iya. Suami, tapi kalau suami ikut yoga prenatal itu fungsinya untuk apa ya yang kamu tahu? Untuk membantu posisinya udah benar belum. Jadi prenatal itu apa sih, Kak? Sebelum kelahiran. Sebelum kelahiran. Namanya prenatal. Iya, terus ada juga pijat khusus ya dari yang untuk ibu hamil juga. Jadi aku semuanya belajar cara merawat bayi baru lahir, Ibu yang cerdas kan begitu. Cara memandikan, cara kasih ASI yang baik tekniknya, terus cara menyendawakan. Menyendawakan tuh? Menyendawakan kalau habis dikasih ASI harus disendawain di sini, biar babynya sendawa gitu. Unya gimana unya? Gimana pupunya? Pupunya? 3 kali. 3 kali. Tetap ada kamu gemes-gemesnya ya. Iya. Tapi sekarang ASI lancar. Lancar, alhamdulillah. Dan ada teknik lagi ya. Jadi IMD, inisiasi menyusui dini. Itu jadi waktu pas baby Sultan baru lahir, belum dimandiin, belum dipotong tali pusatnya, langsung harus ditaruh di dada sang ibu itu agar supaya dia mengingatkan ketika dia ada di rahim. Jadi angetnya, detak jantung ibu dan lain sebagainya itu untuk merangsang produksi ASI kita juga. Kamu belajar banyak hal sekali ya untuk kelahiran kali ini. Sangat siap sekali. Ya karena rumah tangga kan harus bener kan. Punya jadi ibu gitu. First time banget gitu ya. Masalah nyawa. Tapi yang kita tahu dari seorang Roro Fitria bukan hanya menjadi seorang penyanyi DJ ya, tapi juga yang kita tahu begitu kental sekali dengan ritual. Beberapa waktu yang lalu ya. Tapi walaupun suka ritual, istilahnya klinik, kok lahirannya di klinik ya? Ya mau di mana lagi dong? Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Roro Fitria dulu suka ritual klinik, kini hanya lakukan ritual ini.
Kalau dulu ritual klinik yang sering kamu lakukan tuh apa aja emang? Oh, karena kan mau meluruskan terlebih dahulu ya. Jadi tidak ada unsur syirik atau mistis karena memang ini adalah mengangkat unsur-unsur budaya. Jadi Nyai dilahirkan di dalam kerabat lingkungan keraton yang di Jogja kan, Surakarta juga. Jadi ada harus kita menguri-uri kebudayaan, melestarikan dengan beberapa item seperti di malam-malam tertentu kita berdoa secara Jawa, terus udah gitu kita tetap sholat, ngaji tetap gitu. Terus memang dulu memang beberapa kali doanya di pertapaan, di goa dan lain sebagainya gitu. Tapi kembali tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, iya, karena lebih mengedepankan unsur budaya. Jadi itu cuma ritual aja ya Kak ya? Kalau ritual mandi apa, kembang, air kembang segala macam, bakar dupa gitu melakukan juga nggak? Dulu iya, kalau sekarang enggak. Sekarang lebih kepada merawat barang-barang peninggalan almarhum mama. Oke, Iya. lebih ke merawat barang-barang ya, Betul. peninggalan untuk Iya. mengingat almarhumah, lebih ke Betul, situ ya. iya. Tapi apa yang akhirnya memutuskan seorang Roro Fitriah untuk hijrah? Tentu saja hijrah adalah keinginan bagi semua orang pada akhirnya, karena hijrah sendiri artinya berubah untuk menjadi lebih baik. Dari Roro Fitriah sendiri, apa yang bisa membuat kamu menjadi seperti sekarang? Dari beberapa cobaan yang Allah kasih ke Roro itu, Roro ambil hikmah bahwa oh berarti Allah sayang sama aku. Jadi Roro Allah pengen Roro itu kembali lagi ke jalannya, ke hijrahnya, ke apa pure manusia itu diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Jadi Allah ingin Roro beribadah dengan sebaik-baiknya. Apa yang ingin Roro Fitriah sampaikan untuk Roro Fitriah yang sekarang? Jadi masa aku bilang sama aku ya? Oke. Roro cantik. Pokoknya harus selalu bersyukur, harus selalu ingat Allah, nggak boleh ninggalin sholat, harus lebih menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sayangi keluarga, sayangi baby Sultan, dan selalu bahagia, bersyukur itu yang penting. Roro Fitriah adalah contoh salah satu selebriti yang berubah cukup drastis sekali dengan perubahan yang sangat baik. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Bintang tamu berikutnya, dia juga sama-sama tentunya berjuang bagi keluarga dan untuk dirinya sendiri, diiringi dengan doa. Katanya sih begitu. Makanya ini membuat dia rezekinya sekarang menjadi luar biasa dan menjadi viral di media sosial karena kegantengannya. Tahu gejrot, tukang tahu gejrot yang ganteng. Aku sih nggak percaya kalau dia tukang tahu gejrot. Kamu percayanya apa? Ya dia nggak mungkin tukang tahu gejrot. Kenapa kamu nggak percaya? Ya nggak mungkin lah ya. Kita lihat aja ini videonya ya. Kamu percaya atau enggak? Lihat dulu yang satu ini. Mana buktinya? Ya, biar kita hadirkan tukang tahu gejrot yang tampan. Ini dia Ali Siregar. Ali, boleh kamu berada di sini di depan gerobak tahu gejrot kamu? Gak ada. Ini dia sahabat Ambiar. Ali, boleh di depan Ali? Ali di sini, kamu kasih lihat sama pemirsa, kamu suspek apa enggak? Belum. Sekarang sini Ali ya. Ali, kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Ali, kamu beneran tukang tahu gejrot? Iya bener Kak. Gak, aku gak percaya. Biasa jualan di mana sih? Di Kebun Jeruk. Oh, daerah Kebun Jeruk. Nongkrongnya di sana mangkalnya. Tapi itu... Tapi sekarang udah enggak sih, udah dialihkan Keliling ke atau mangkal? teman. Sekarang udah dialihkan ke teman usaha tahu Jadi gejrotnya. usaha sembako aja sih sekarang. Masa sih maksudnya kenapa? Maksudnya jual tahu gejrot gitu, kenapa? Karena ini pandemi, waktu itu pandemi. Sebelumnya jualan apa? Sebelumnya kerja. Di mana? Di pabrik. Oh, di pabrik. Oh, di pabrik. Nah, kalau kerja di pabrik kita ke tengah yuk ngobrolnya. Mas. Ya boleh. Pabrik sampai akhirnya pandemi, kemudian keluar dari pabrik. Mau kemana? Pulang aja, tengah. Udah berapa lama Mas jual tahu gejrot? 3 bulan aja sih Kak. Cuman 3 bulan. Oh 3 bulan? Iya, 3 bulan setelah keluar dari pabrik, jualannya tahu gejrot. Karena ini Semua barang-barangnya, dari tahunya, peralatannya itu dari mana, Ali? Dari saya.
Dari teman sih, teman yang anjurin. Dari teman yang anjurin. Dari teman. Emang keuntungannya berapa sih jualan tahu gejrot kan nggak banyak? Keuntungannya sih lumayan lah. Sehari bisa berapa? Oh, Bisa 200.000 sehari. 200.000. Berapa rombong yang dijual berarti kalau udah 200.000? Rombong itu apa? Rombong itu bahasa Jawa ya. Rombong itu apa? Ini loh, apa cerita? Gerobak ya? Gerobak. Oh iya. Oh iya. Saya masih punya satu sih di kebun jeruknya. Tapi ya cabangnya. Assalamualaikum, ada host juga di sini. Sayang, yang dimaklumi kan tahu dia belum tahu kamera. Gak ada tahunya di sini. Kamu ngeliatnya ke depan gitu ya. Iya. Ali, tapi nyangka nggak bisa viral di media sosial. Kamu sebagai tukang tahu gejrot yang dikenal tampan. Nggak nyangka sih, Kak. Nggak nyangka. Nah akhirnya setelah menjadi viral di media sosial, banyak tawaran-tawaran nggak? Tawaran sih untuk saat ini belum ada sih. Belum ada. Tapi kamu sudah punya pasangan? Ngapain lu? Dia nih nggak suka jaga perasaan nih. Iya. Baru putus. Oh, baru putus. Aku juga baru cerai. Kami semua di sini mengucapkan alhamdulillah. Tapi Ali ketika ngelihat menjadi viral di media sosial, tanggapan kamu gimana? Iya. Iya senang aja sih, Kak. Senang. Sampai banyak orang yang kenal juga sih. Oh gitu. Respon keluarga seperti apa? Kok jadi pindah sih, Ki? Respon keluarga sih bahagia gitu. Tahu viral kayak gini bahagia, bisa masuk TV juga ya. Masuk sih? Oke. Keluarga tinggal di mana? Keluarga di Medan. Di Medan. Oh, Kamu langsung orang ya? Medan. Iya. Ngobrol dong dari tadi. Namanya di Siregar, udah ada marganya. Marganya udah Siregar. Ada kejadian unik gak ketika kamu jualan tahu gejrot justru karena orang lihat kamu ganteng malah minta foto, selfie sama kamu? Iya, ada kayak gitu nggak beli tahunya cuma mau foto doang. Enggak sih, dia beli tapi foto. Berarti foto Eto aja. beli tahunya ya. Eto itu apa? Wahida Kasiti. Pura-pura maksudnya, pura-pura. Oh ada yang cuma minta foto doang juga ada? Ah, Enggak sih, Dindut. tapi dia beli, minta foto, video juga gitu. Oh. Nah, iya. Oke, kita mau kasih lihat ini ada komentar-komentar netizen tentang Ali ya. Oke, boleh. Kalau yang jualan ganteng kayak gini, aku tiap hari beli terus. Pasti laris manis jualannya. Pasti laris kalau yang jualannya ganteng kayak gini. Kalau yang jualan ganteng kayak gini, saya beli terus dan makan depan dia. Enaknya nambah. Kalau yang jual kayak gini, biarpun gue udah kenyang, tetap gue paksa beli. Kalau yang jual kayak gini, Ali tuh gimana ngeliat komentar-komentar netizen tentang kamu? Iya, gimana? Ya, sangat senang sih dengan komentar seperti itu, positif. Senang bangga aja sih. Kamu kayaknya pemalu ya orangnya? Bukan pemalu, kamu harus dibawa ke perawatan dokter Demapro di sini biar bagus. Biar Iya, harusnya begitu. Iya, harus gitu ya nanti ya. Iya, kalau nggak main ke rumah Dewi Persik, biasanya pemalu keluar dari rumah Dewi Persik jadi nggak tahu malu biasanya. Ya. Nggak sengaja aku nggak enak, aku jadi nggak enak. Jangan diedit itu bagus. Ke rumah siapa? Dewi Persik. Kiong bahaya. Oke, sekarang berarti masih jualan apa enggak? Sekarang sih udah enggak. Kenapa? Teman sih, teman yang jalanin sih. Kenapa berhenti untuk berjualan? Karena teman juga kan nggak kerja, jadi saya kasih. Jadi saya beralih profesi aja. Beralih Jadi profesi apa? Sembako, warung sembako. Sembako. Oh, jualan sembako sambil juga. ini TikTok juga. Oh, TikTok juga, ya TikTokers. Konten, iya. Jadi kalau sekarang jualan sembako, toko sembakonya di daerah mana? Di daerah ini Kak, Jakbar Cengkareng. Oh, di Kalau daerah orang beli situ. sembako minta nomor telepon kamu nggak? Enggak Ya, sih, kalau kita- kebanyakan kita ibu-ibu. Oh, kan ibu-ibu. Ibu-ibu ya Oh, pasti suka lah. ada yang nge-DM nggak? Atau di TikTok juga? DM sih pasti banyak, ada aja sih. Sembako tuh 9 bahan pokok Bukan. di dalam bercinta. Iya. Itu beda lagu dong. Coba kita mau lihat ya, kamu yang katanya viral di media sosial, tapi emang seenak apa sih tahu gejrotnya? Ki mau cobain tahu gejrotnya nggak? Boleh. Mau cobain apanya? Tahu gejrot. Ya, oke. Nanti kita bakal tantang Eli untuk Oh, membuat iklan. tahu gejrot buat kita sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Coba Ki, rasain gimana rasanya? Aku tuh ya, kalau lagi makan tahu gejrot gini tuh, Bapak menilada. Kakak mau cobain? Wi, cobain Wi. Cobain dong Wi.
Enggak, perutnya lagi. Dia lagi sakit. Dia lagi mulus. Coba. Roro Fitri cobain tuh. Kan suka pedes tuh katanya. Kamu mudah-mudahan laris manis. Coba Karo. Iya, aku suka yang pedas. Kamu tuh laki-laki ganteng, pekerja keras, seneng deh liatnya. Coba gimana rasanya tahu gejrot Eli Siregar? Enak tapi lah. Enak, pedas. Pedas ya. Wih, kita doakan semoga Eli Siregar buat usaha tahu gejrotnya dan juga warung sembakonya semoga diberikan kelancaran, kemudahan, rezekinya berlimpah. Dan juga untuk Roro Fitria, selamat salam buat suami, semoga bisa menjadi anak kebanggaan keluarga. Dan juga buat Cinta Penelope dan juga sang suami, kita Mudah-mudahan Allah berharap segera angkat penyakitnya ya. amin, menjadi penggugur dosa, bisa dimudahkan, dilancarkan usahanya untuk bayi tabung, bisa segera mendapatkan momongan. Thank you for your presence to our program. Terima kasih banyak. Ini dia bintang tamu kita yang sangat luar biasa dengan segala macam perjuangan dan juga doanya. Sama seperti tema kita pagi hari ini, perjuangan dan juga doa. Berjuanglah dan berdoalah seakan kita akan mati besok, tapi jangan lupa bersenang-senanglah seakan kita akan hidup selamanya. Kita akan kembali lagi besok di Pagi-Pagi Ambiar. Geng!